warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram Fatihatul Rizki. Saya berumur 17 tahun. Alamat saya di Jalan Karya Bakti, Gang 5, Sunan Giri, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Saya bersekolah di SMK Negeri 4, Kota Pekalongan, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, kelas 11. Saya mempunyai adik perempuan bernama Elmira. Dia kelas 6, sekolah di SD Negeri Karangmalang, Kota Pekalongan. Sebelum saya berdomisili di Medono, saya dulu pernah tinggal di Paros, Kecamatan Pekalongan Timur. Dan dikarenakan orang tua saya sudah tidak ada, saya ikut Bude dan Pak D ke rumahnya di Medono, Pekalongan. Untuk meninggal sendiri ayah itu bulan Agustus tahun 2019. Penyebabnya itu penyakit ambeien, tapi sampai menyerang itu sampai kanker. Terus kalau ibu itu bulan Agustus tahun 2021 itu pas meninggal itu COVID, cuman dia punya riwayat penyakit lambung. Nama saya Ibu Suryati, alamat Medono, Jalan Karya Bakti, Gang 5, Sunan Giri, usia 55 tahun. Tinggalnya 2019 bapak aneh, ibunya 2021, waktu bulan Agustus. Pun sing bapaknya 2019, 8 Agustus itu besar. Nah ibunya ini 9 Agustus 2021 30 besar. Soalnya awalnya ninggal ini malam 1 Muharram pas lahir ini. Jadi ibunya meninggal, gue lahir ini. Ini lagi ulang tahun 5. Asalnya 1 Muharram ini Pak seneng dari ibunya ninggal. Persis. Jika jam 5 ke nakor silosu jam 5 ninggal. Pak cukup baru yang ibunya Pak. Tapi mungkin nanti jika 1 Muharram nggak saya punya namanya 30 besar berarti kan menjelang 1 Muharram. Doa kan di musola kan mesti awal tahun akhir tahun kan jam 5 sore kan. 30 besar kan akhir. Begini kan 1 Muharram. Lihat gue mati mana gue lagi kok dia bilang di Jawa. Kalau jadi nek maknya pulau tapi nek uang saku adik kula kalih kakang kula. Iki tanggung jawabnya wong tempat rumah. Soalnya nek kene kabeh ora mampu, kono kabeh ora mampu. Ikine bukti urusan makan kene buku makane sego ya wis pokoke sing penting segala tangan lah. Lah nek masalah uang saku bayar apa iki kurang-kurang keluarga aku adik kula kalih kakang kula. Bapak nek simbahe Pak waras ya isi ana rezekiane nang bareng nek simbahe sono lorone terus 3 tahun saurunge bapak iki loro ku sono dhisik bapak iki loro kari malah wis mati sing loro dhisik urung mati terus opo karo ora mesti kan mesti lorone to ora kok simbahe iki sing lanang ki lorone ginjal sing seminggu ki terus darah 2 kali seminggu ki selama 3 tahun dihitung seminggu 2 kali berarti sebulan 8 kali paling 3 tahun kuwi simbah kuwi lan bapak iki murni kanker mandang asline Pak dikemo tapi ora nyandak ora kuat kondisi badan iki ora kuat. Sebelum memulai aktivitas seperti biasa layaknya siswa sekolah, saya berangkat sekolah terlebih dahulu apabila ada jadwal untuk berangkat. Sebelum berangkat sekolah, saya biasanya mengantar adik saya untuk sekolah di SD Negeri Karangmalang, Kota Pekalongan. Setelah itu saya pergi ke sekolah seperti layaknya siswa seperti biasanya. Setelah pulang sekolah,
sebelum belanja saya harus menjemput dulu adik saya di SD Karangmalang tersebut. Setelah itu saya pergi belanja dan menyiapkan barang-barang untuk kebutuhan jualan saya. Saya berjualan dari jam 2 sampai selesai habis isya. Adapun sedangkan jika PJJ atau hari libur, saya mulai belanja dari pagi jam 7 hingga kira-kira jam 8. Setelah itu menyiapkan barang-barang sampai selesai, lalu berangkat ke tempat bisnis di Jalan Dr. Wahidin depan Superindo Kota Pekalongan kira-kira jam 10 sampai selesai juga habis isya. Untuk modal awal saya jualan dari uang tabungan saya, mengumpulkan dari SMP ketika saya usaha jasa lukis sketsa wajah. Untuk sketsa wajah sendiri saya itu hobi ya. Saya mulai itu sejak tahun 2019 dan pertama saya dapat orderan itu awal tahun 2020 bulan Februari atau Januari. Untuk harga sendiri saya menyesuaikan ukuran. Untuk ukuran A4 berkisar 100 sampai dari 70 sampai 100 ribu. Untuk ukuran A3 kisar dari 100 sampai 150 ribu. Untuk di sini sudah dengan figura atau bingkai. Untuk pemesanan sendiri bisa lewat media sosial saya, baik Facebook, Instagram maupun WhatsApp. Untuk sistemnya kalau jauh bisa kirim lewat ekspedisi. Awal mula saya membuka usaha jualan. Untuk merancang sendiri dari bulan November dan membuka itu dari bulan Desember tanggal 10 Desember. Untuk modal ya seperti tadi yang disebutkan, dari uang tabungan. Awal mula dan alasan saya untuk jualan ya yang nomor 1 karena ekonomi, nomor 2 waktu itu sekolah masih daring, masih PJJ, dan untuk untuk mengisi kegiatan sehari-hari daripada di rumah. Tantangannya dihadapi layaknya seorang pedagang ya, hukum alam seperti ya kepanasan, hujan ya kehujanan. Itu kalau tantangan pas di sekolah sama antar jemput, mungkin waktu mengatur waktu, dan itu juga tantangan saya untuk menjalankan dagang. Mengatur waktu itu yang susah. Sikapnya di sekolah itu, kesan pertama saya ketemu dia anak yang baik, supel, dan mudah bergaul juga dengan teman-temannya. Terlihat dari aktivitasnya di kelas itu akrab dengan teman-temannya. Kemudian untuk kemandiriannya juga bagus, punya inisiatif dalam mengerjakan tugas-tugas di kelas, aktif bertanya jika ada kesulitan, ada tugas yang diberikan seperti itu. Jadi cukup bagus, disiplin, dan punya komitmen sendiri untuk lebih baik seperti itu. Kegiatan keorganisasian Mas Muharram ya, seperti yang saya tahu dia aktif ikut OSIS, yang mana
di OSIS itu dia juga aktif di setiap kegiatan OSISnya, membantu pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan sepertinya dia juga diberi kepercayaan oleh wakil kesiswaan untuk membuat macam video yang berkaitan dengan OSIS, biasanya seperti itu yang setahu saya. Itu untuk keaktifan organisasinya. Kalau untuk ekstra yang lain, mungkin dia lebih mengembangkan bakat di menggambarnya, yang dimana kita tahu sendiri kemarin Muharram pernah menjuarai lomba melukis di tingkat Kota Pekalongan. Untuk prestasi sementara ini dia pernah di tingkat Kota Pekalongan dia juara berapa, 1 atau berapa untuk lomba melukis. Kemudian di tingkat sekolah juga kemarin pas kelas meeting lomba melukis, Muharram juga juara 1 di tingkat sekolah. Jadi dari bakatnya dia melukis juga dia punya prestasi yang bisa dibanggakan. Kalau perilaku dan sikap Muharram di sekolah itu alhamdulillah baik sih, sopan, juga terbiasa menggunakan bahasa ngomong yang halus, terus juga unggah-ungguh gitu. Karena kan yang pertama kali yang paling tekankan ya, selain pintar kan juga karakter gitu. Selain pintar ya juga karakter. Bagus sih, sikapnya juga. Kalau Muharram di sini kan ikut OSIS. Nah, alhamdulillah sih aktif di organisasinya, tapi juga tidak mengesampingkan sekolahnya. Jadi OSISnya juga aktif di kegiatan-kegiatannya, tapi sekolah juga bagus gitu di pelajarannya, terutama misalkan di BK ya tugas apa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi ya bagus lah. Sikap Muharram, dia orangnya baik, dia tidak memandang teman itu mau hitam mau putih, dia tetap baik, mau gimana pun orangnya tetap baik. Dia juga mudah bergaul dengan teman-temannya, tidak suka membicarakan kekurangan dari temannya ke teman yang lain. Tidak mengganggu karena dia berjualan sepulang sekolah dan dia juga mengerjakan PR. Harapannya untuk Mas Muharram secara umum bisa, kalau dari saya, Mas Muharram bisa mengembangkan bakatnya lebih lagi supaya bisa berprestasi. Kemudian dari prestasi yang sudah ada tetap rendah hati, tidak sombong. Kemudian sikap kesehariannya, tutur katanya, tingkah lakunya tetap dipertahankan ya, karena dia saya lihat punya kepribadian yang bagus, anaknya juga taat, nurut, hingga yang sikap-sikap yang baik tetap dipertahankan. Kemudian tetap berbuat baik kepada semua orang, guru, teman-teman, dan semuanya seperti itu. Nah, kemudian untuk masa depannya tetap lakukan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, jadi anak yang membanggakan dengan kondisinya yang sekarang, tetap sabar, mudah-mudahan bisa sukses ke depannya, menjadi teladan untuk adik-adiknya seperti itu. Kalau harapan saya sebagai guru TK, ya sebagai orang tua siswa di sekolah, khususnya buat Muharram dan lebih umumnya untuk peserta didik seusia Muharram ini, ya karena seusia itu memang lebih ke baper ya, perasaan, tapi kalau saya lebih ke bawa perubahan.
apa sih yang bisa dibawa, perubahan apa yang bisa diberikan, gebrakan apa, kekuatan apa yang dimiliki itu bisa ditampilkan dan itu digunakan untuk kemajuan sekolah atau malah kemajuan diri sendiri kayak gitu. Dan bahwa perubahan ini juga bisa dibuktikan dari prestasi-prestasi yang dilakukan kayak gitu. Yang minatnya di olahraga bisa di olahraga Pokja misalnya, yang minatnya di seni bisa di seni dikembangkan seperti itu. Yang bisa di organisasi ya di organisasi, yang bisa di akademik pun berarti di akademik prestasi tersebut. Jadi lebih ke bahwa perubahan apa yang dipunyai, kelebihan apa yang dimiliki, hal positif apa yang bisa dilakukan, atau itu tenaga disumbangkan di organisasi atau di kegiatan apapun yang memajukan sekolah, silakan. Itu ya intinya bahwa perubahan bukan perasaan. Pokoknya aku nek mau harap sekolah rampung setahun meneh lulus ben kerja ben Bandung biaya adine kan kayak lebih kelas 6 SD lagi semuanya kan SMP SMA sumpah